Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esa Permana dari kelas MI 24 Manajemen Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi if di Excel. Namun sebelum kita belajar ataupun saya menjelaskan secara praktis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara teori. Nah, untuk sebelumnya, agar lebih spesifik materi yang akan kita bahas itu, yang pertama ada tentang dasar-dasar fungsi if, yang kedua fungsi if sederhana, yang ketiga fungsi if bertingkat, yang keempat fungsi if kombinasi, dan yang kelima kita akan mencoba menyelesaikan soal studi kasus yang banyak menggunakan fungsi if. Nah, untuk nomor satu ini, dasar-dasar fungsi if ini kita pelajari ataupun saya jelaskan secara teori. Sedangkan untuk yang kedua sampai yang kelima itu nanti kita akan belajar ataupun dilakukan secara praktis di aplikasi Excel. Nah, untuk apa sih fungsi if dalam Excel? Fungsi if di Excel digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi, tergantung apakah kondisi tersebut itu benar atau salah, atau juga disebut true or false. Selanjutnya di sini ada sintaks fungsi if atau aturan dalam penggunaan fungsi if. Nah, seperti rumus-rumus yang lain, di dalam Excel, fungsi if juga diawali dengan sama dengan. Lalu diketikkan if, maka ada kondisi yang harus dimasukkan. Selanjutnya, nilai jika benar dan nilai jika salah. Nah, di sini suatu kondisi itu yaitu pernyataan logika yang ingin diuji. Sedangkan nilai jika benar yaitu hasil yang akan ditampilkan jika kondisi terpenuhi. Dan nilai jika salah yaitu hasil jika kondisi tidak terpenuhi. Nah, untuk selanjutnya ada operator logika yang umum dipakai di dalam penggunaan fungsi if. Yang pertama itu sama dengan, terus lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, di sini ada cara kerja ataupun logika dari fungsi if. Nah, di sini ada suatu pernyataan, terus ada nilai jika benar dan ini nilai jika salah. Nah, di sini sebagai contoh, if C3 lebih dari sama dengan 65, jika nilainya benar, maka hasilnya itu lulus. Dan jika nilainya salah, maka hasilnya itu gagal. Nah, berarti di sini ketika dalam kolom C3 itu diisikan suatu nilai di atas 65, maka nilai ataupun hasilnya itu akan lulus. Sedangkan ketika nilainya itu yang dimasukkan di bawah dari 65, berarti dari 64 ke bawah gitu, maka hasilnya itu akan gagal gitu. Nah, selanjutnya kita langsung ke prakteknya. Oke, yang pertama kita akan membahas fungsi if sederhana. Nah, di sini beneran sangat-sangat sederhana karena kita hanya menggunakan satu perbandingan di mana nantinya itu akan menampilkan nilai jika benar dan nilai jika salah. Berarti kita hanya menggunakan satu fungsi if gitu. Nah, di sini untuk ketentuannya yaitu jika nilai 70 ke atas maka dinyatakan lulus, dan jika nilai kurang dari 70 maka dinyatakan tidak lulus. Nah, langsung saja di sini sama dengan if, kurung buka, kondisinya diklik di sini. Nah, di sini
dinyatakan jika nilai 70 ke atas, maka nilai 70-nya itu harus terbawa ke kategori lulus. Jadi di sini operator logika yang digunakan yaitu lebih dari sama dengan. Nah, karena ini adalah fungsi if sederhana, jadi nilai jika salahnya itu langsung saja ditulis di sini titik koma, lalu masukkan nilai jika salahnya. Nah, di sini nilai jika salahnya yaitu tidak lulus. Dan di kurung tutup 1 karena hanya menggunakan satu fungsi if. Langsung saja di enter. Nah, di sini nilai 80 dinyatakan lulus. Kita coba drag ke bawah. Nah, 79 lulus, 75 lulus, 50 tidak lulus karena ini di bawah 70. Nah, di sini dapat dilihat. Jadi memang untuk fungsi if sederhana itu cukup sederhana gitu. Oke, di sini kita masuk ke if bertingkat, di mana ini sedikit lebih kompleks daripada if sederhana yang tadi. Nah, di sini contoh soal untuk kita selesaikannya pun masih mirip-mirip, masih tentang perekapan nilai. Nah, di sini ada nama, nilai, dan predikat. Nah, ada ketentuannya juga. Di sini jika nilai antara 0 sampai 30 maka predikatnya E. Terus jika nilai antara 31 sampai 50 predikat D. Nilai 51 sampai 70 predikatnya C. Nilai 71 sampai 85 predikat B. Nilai 86 sampai 100 predikatnya adalah A. Nah, di sini saya akan menggunakan operator logika kurang dari, dan lebih dari gitu. Nah, di sini juga menggunakan 5 if. Langsung saja kita ketikkan terlebih dahulu, ataupun saya ketikkan terlebih dahulu, nanti saya jelaskan. Nah, oke, di sini if B4 kurang dari 31 maka E. If B4 kurang dari 51 maka D. If B4 kurang dari 71 maka C. Nah, di sini kurang dari 86 maka B, dan lebih dari 86 maka A. Oh, di sini ditambahkan sama dengan. Jadi lebih dari sama dengan, agar nanti nilai 86 itu termasuk ke dalam kategori predikat A gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa nilai yang dijadikan perbandingan itu. Nah, di sini misalkan untuk kategori predikat E, nilai yang dibandingkannya itu, yang dijadikan perbandingannya itu 31. Nah, karena ketika nilai ini dari 0 sampai 30 maka E. Nah, di sini berarti kurang dari 31 itu nilainya itu otomatis 30 sampai 1 gitu, 30 ke bawah gitu. Nah, di sini juga sama untuk yang menentukan predikat D. Di sini ketika nilai kurang dari 50 maka predikatnya D. Otomatis nanti ketika nilainya itu di bawah 51 ataupun dari 50 ke bawah maka predikatnya itu D. Nah, tetapi di sini ketika nilai 50 ke bawah itu jadi minimumnya itu dibatasi sampai 31, karena dari 30 ke bawah itu sudah memiliki suatu perbandingan tersendiri, yaitu di awal tadi.
Nah, yang untuk yang selanjutnya itu sama seperti tadi, suatu logikanya. Namun di sini yang terakhir ada perbedaan. Nah, di sini B4 lebih dari sama dengan 86, maka nilainya A. Nah, di sini berarti ketika suatu nilainya itu 86 ke atas, maka kategorinya itu dinyatakan A. Oke, kalau sudah selesai melakukan rumus ataupun menggunakan fungsi if-nya, itu kita langsung saja tutup kurung sebanyak if yang digunakan gitu. Dan di sini saya menggunakan 5 fungsi if, maka 5 kali tutup kurung. Nah, oke, di sini untuk nilai 80 berarti B. Nah, di sini tinggal di double klik atau di drag ke bawah sampai sini, maka rumusnya itu akan tercopy paste ke bawah gitu. Nah, di sini ketika nilai 80 maka predikatnya B, 79B, 75B, 50D. Betul, karena 50 itu masih di range predikat B, yaitu 31 sampai 50 gitu. Nah, terus selanjutnya 45D. Nah, mungkin untuk if bertingkat ini cukup sekian. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke if kombinasi. Nah, di if kombinasi ini soalnya masih seperti yang if bertingkat gitu, masih seputar tentang perekapan nilai. Namun di sini ada kolom nama, nilai, kehadiran, dan status. Nah, itu nanti yang statusnya itu akan diisi dengan ketentuan lulus ataupun tidak lulus gitu. Nah, untuk ketentuannya yaitu jika nilai lebih dari sama dengan 70 dan kehadiran lebih dari sama dengan 60 maka lulus. Nah, di luar itu maka akan dinyatakan tidak lulus. Oke, mungkin sekarang saya akan coba tuliskan terlebih dahulu rumusnya, nanti di akhir saya akan jelaskan. Nah, di sini sama dengan if kurung buka n tab, ini bisa di tab, masukkan logical pertamanya. Logical pertamanya yaitu nilai lebih dari sama dengan 70, titik koma, masukkan logical kedua, kehadiran lebih dari sama dengan 60% di sini. Lalu tutup kurung untuk menutup rumus n ya. Lalu titik koma, masukkan pernyataan jika benarnya yaitu lulus. Titik koma, masukkan pernyataan jika salahnya yaitu tidak lulus. Lalu tutup kurung untuk menutup rumus if-nya. Di enter. Nah, di sini misalkan ini Ajeng nilainya 80 dan kehadirannya itu 70%, maka lulus. Nah, di sini coba saya drag terlebih dahulu. Nah, sini banyak yang tidak lulus karena rumus n itu ataupun operator perbandingan n itu syarat untuk memperoleh hasil yang true-nya itu harus pernyataan satunya benar dan pernyataan keduanya juga benar. Nah, misalkan di sini Bambang, untuk suatu pernyataan ataupun perbandingan pertamanya itu dia memenuhi syarat, yaitu nilainya di atas 75. Namun untuk suatu pernyataan ataupun kondisi keduanya itu dia tidak memenuhi syarat karena kehadirannya itu di bawah 60%. Maka di sini dinyatakan tidak lulus. Nah, selanjutnya if kombinasi dengan OR. Nanti saya jelaskan di akhir karena ini masih mirip sama rumus n, tapi ada perbedaan yang bikin beda gitu. Nah, di sini saya coba tuliskan terlebih dahulu rumusnya. Sama dengan if membuka OR.
OR. Masih sama, dia itu meminta logical pertama, yaitu nilai lebih dari sama dengan 70. Titik koma untuk masuk ke logical kedua, yaitu kehadiran lebih dari sama dengan 60%. Lalu tutup kurung untuk menutup rumus OR-nya, titik koma lagi, masukkan nilai jika benarnya, yaitu lulus. Titik koma, masukkan nilai jika salah, yaitu tidak lulus. Lalu tutup kurung untuk menutup rumus if-nya. Enter. Nah, di sini saya coba drag terlebih dahulu, nanti saya akan jelaskan. Nah, ini kan kalau tadi di rumus if and itu banyak yang tidak lulusnya, sedangkan di sini itu yang tidak lulusnya itu cuma 2. Nah, mana tadi Bambang, ini kan untuk rumus if and itu Bambang tidak lulus karena ada salah satu kondisinya itu tidak memenuhi syarat, itu tadi ketika kehadirannya itu di bawah 60%. Nah, tetapi di sini Bambang itu dinyatakan lulus karena dalam rumus OR itu untuk menghasilkan hasil yang true-nya itu syaratnya itu salah satu kondisinya itu bernilai benar gitu. Nah, di sini misalkan ada 2 kondisi, Bambang itu untuk kondisi nilainya itu memenuhi syarat atau artinya itu benar gitu, di atas 70. Nah, namun meskipun kehadirannya itu di bawah, dia tetap lulus karena tadi rumus OR itu asalkan ada suatu kondisi salah satunya itu memenuhi syarat gitu, maka akan bernilai benar gitu. Nah, misalkan di sini bawah 50. Nah, ini tuh di bawah 70. Jadi ini tidak memenuhi syarat. Terus yang kedua yaitu kehadirannya itu 50%. Ini juga di bawah suatu persyaratannya, yaitu ataupun suatu ketentuannya, yaitu kehadirannya itu harus di atas 60%. Sedangkan di sini kehadirannya 50%. Maka karena kedua kondisinya itu bernilai false ataupun salah, dan hasilnya di sini adalah tidak lulus. Nah, mungkin untuk if kombinasi saya hanya menjelaskan if dikombinasikan dengan and dan or saja. Namun pada nyatanya itu if itu bisa dikombinasikan dengan VLOOKUP, dengan string, dan pokoknya masih banyak lagi if kombinasi yang sebenarnya bisa dilakukan gitu. Namun di sini saya hanya menjelaskan if kombinasi and dan if kombinasi or. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal studi kasus. Oke, di soal studi kasus ini masih mengerjakan suatu soal ataupun menyelesaikan suatu permasalahan tentang perekapan nilai. Namun di sini tabelnya agak sedikit lebih kompleks dari yang sebelumnya. Nah, di sini ada nama, kelas, terus nilai. Nilai terbagi lagi menjadi 3, yaitu nilai tugas, UTS, UAS, dan kehadiran dalam bentuk persen. Nah, di sini adalah kolom yang harus kita selesaikan menggunakan fungsi if. Ada nilai akhir, predikat, dan status. Nah, untuk ketentuannya yaitu nilai, ini seharusnya nilai akhir ya di sini. Nah, nilai akhirnya itu 20% dari tugas, terus 30% dari UTS, dan 50% dari UAS. Nah, ini tanpa rumus if. Jadi ini hanya rumus perhitungan biasa, yaitu tadi itu 20% dikali tugas. Jangan lupa dikasih tanda kurung biar nanti itu yang dioperasikannya perkalian terlebih dahulu gitu. Lalu di sini ditambah 30% dari UTS. Kurung lagi ditambah
50% dari UAS. Di enter. Nah, ini nilai akhirnya 76,5. Kita drag ke bawah. Nah, untuk nilai akhir udah selesai. Yang selanjutnya kita akan mengisi kolom predikat. Nah, di sini cukup agak kompleks juga. Di sini ada 4 pernyataan gitu. Namun di sini akan menggunakan 3 if saja. Untuk predikat A yaitu nilai akhir 80 lebih dari sama dengan 85 dan kehadiran lebih dari 90. Sedangkan B lebih dari sama dengan 80 dan kehadiran lebih dari sama dengan 80%. Untuk C lebih dari sama dengan 70 dan ini 70%. Nah, ini untuk D itu nggak perlu nanti ditulis if-nya, jadi langsung aja dinyatakan sebuah pernyataan jika salahnya. Nah, di sini berarti sama dengan if kurung buka. Berarti di sini pakai event karena di sini persyaratannya tuh nilai akhir dan kehadiran. Event masukkan logical pertamanya yaitu nilai akhir lebih dari 85. Akhir lebih dari sama dengan 85 titik koma, masukkan logical keduanya yaitu kehadiran lebih dari sama dengan 90%. Lalu tutup kurung untuk menutup rumus N, titik koma, masukkan pernyataan benarnya yaitu predikatnya A, titik koma. Nah, di sini masukkan if lagi, if N lagi. Sama seperti tadi, namun perbandingannya itu ataupun nilai yang dijadikan perbandingan dan kehadiran yang dijadikan perbandingannya itu sesuai dengan yang ada di ketentuan ini. Jadi saya coba percepat terlebih dahulu, nanti saya jelaskan di akhir. Nah, di sini if N nilai lebih dari 85, lebih dari 85 dan kehadiran lebih dari 90%, maka A. If N nilai lebih dari sama dengan 80 dan kehadiran lebih dari sama dengan 80%, maka B. If N nilai lebih dari sama dengan 70 dan kehadiran lebih dari sama dengan 70%, maka C. Dan di sini langsung dinyatakan nilai jika salahnya yaitu D. Jadi ketika suatu nilai dan kehadirannya itu tidak memenuhi syarat untuk predikat A, B maupun C, maka akan dinyatakan D. Nah, di sini Andi predikatnya itu D gitu. Karena meskipun nilai akhirnya itu di range predikat B, di range predikat C gitu. Karena antara 70 sampai 79. Nah, di sini sampai 79,5 masih dalam predikat C, tetapi kehadirannya itu jauh di dalam ketentuannya. Jadi dinyatakan dia mendapat predikat D. Jadi kalau secara realnya itu meskipun nilai akhirnya itu lumayan besar gitu, tetapi kehadirannya itu kecil. Jadi si nilai ini tuh menambal dari nilai kehadiran gitu. Nah, di sini banyak yang D karena memang di sini kehadirannya itu banyak yang di bawah ketentuan gitu. Ini B mendapatkan B Budi karena nilainya itu 84,8 yaitu ada di range predikat B betul dan kehadirannya 80%. Nah, di sini betul. Jadi Budi itu mendapatkan nilai B. Sedangkan di sini ada Meli yang mendapatkan nilai A karena nilainya itu
di atas 85 dan kehadirannya pun di atas 90%. Artinya itu memenuhi syarat untuk mendapatkan nilai A. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengisi kolom status. Nah, di status ini ketika predikat A, B, C dinyatakan lulus, sedangkan yang mendapatkan predikat D dinyatakan tidak lulus. Jadi di sini akan menggunakan fungsi ataupun rumus if or. Oke, langsung saja kita ketikkan rumusnya, yaitu sama dengan if kurung buka or. Nah, masukkan logical pertamanya yaitu predikat sama dengan A titik koma, logical keduanya itu masih predikat sama dengan B, masukkan logical ketiganya itu predikat sama dengan C, dan di sini langsung tutup kurung untuk menutup rumus or-nya. Selanjutnya titik koma, masukkan pernyataan jika benarnya itu lulus di sini. Titik koma dan masukkan pernyataan jika salahnya. Jadi ketika predikatnya itu tidak memenuhi syarat untuk ketentuan kelulusannya itu nilainya A, yaitu predikatnya A, B, dan C, maka akan dinyatakan lulus. Jadi ketika ada yang predikatnya itu D, maka dia akan dinyatakan tidak lulus. Kita langsung enter. Lalu kurung tutup terakhir untuk menutup rumus if-nya. Nah, di sini kita coba drag terlebih dahulu. Nah, di sini banyak yang tidak lulus karena memang dia itu mendapatkan predikat D gitu. Di sini predikat C masih lulus. Jika predikatnya B lulus, predikat A jelas ini lulus, ini B lulus, dan ini untuk yang mendapatkan predikat D itu dinyatakan tidak lulus. Oke, mungkin sekian pembahasan soal studi kasus dalam pembahasan if. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan, dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.